Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unpacking Indonesia. Sekarang ini saya ingin bercerita sedikit tentang alasan saya mengundurkan diri sebagai anggota Partai Nasdem. Saya tidak menyangka ternyata berita yang sudah beredar ini begitu ramai dan banyak pertanyaan mengapa saya harus mengundurkan diri sebagai anggota Partai Nasdem. Nah, saya kira saya perlu menjelaskan agar lebih jelas. Walaupun sebenarnya sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh kawan-kawan media yang bisa dibaca melalui media sosial. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa setelah saya menyatakan Anies Baswedan itu adalah sebagai antitesis Jokowi. Rupanya pernyataan itu kan sudah kita tahu bersama tidak nyaman bagi Ketua Umum Partai Nasdem dan kawan-kawan elit yang ada di Partai Nasdem. Sehingga dikeluarkanlah surat menonaktifkan saya sebagai pengurus Partai Nasdem. Dan itu tidak ada masalah buat saya, itu boleh saja. Dan sebenarnya sejak saat itu saya sudah punya niat yang cukup besar untuk memang saya harus mengundurkan dari Partai Nasdem. Apalagi di beberapa YouTube utama, saya terus terang saja seperti langsung berhadapan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, saya kira kalau sudah begini kan nggak mungkin saya bergabung bersama-sama lagi dalam satu partai ini, ya. Oleh karena itu, pada kesempatan dialog di Detik dan Total Politik, saya secara tegas mengatakan bahwa saya mengundurkan diri sebagai anggota Partai Nasdem. Biar kita lebih clear gitu loh. Saya juga capek, di mana-mana saya ngomong saya masih dianggap sebagai politisi Partai Nasdem. Jadi mulai sekarang saya terbebas dari ikatan-ikatan identitas partai politik. Saya lebih independen. Apapun yang saya sampaikan itu adalah menjadi tanggung jawab saya, tidak dikait-kaitkan dengan partai politik yang selama ini saya berada di situ. Nah, ini lebih nyaman buat saya dan mungkin lebih clear ketika saya menyampaikan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan ataupun kritik-kritik dan otokritik yang akan saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, inilah mungkin yang perlu saya sampaikan sehingga tidak timbul menganggap saya ini kecewa, saya ini frustrasi, bahwa saya ini seperti seolah-olah punya kepentingan tertentu. Saya sama sekali tidak kecewa, apalagi frustrasi. Apa yang saya frustrasikan? Apa yang saya kecewakan? Toh di dalam partai ini saya juga tidak pernah mengejar-ngejar kekuasaan. Jadi saya aman saja, santai. Kecuali kalau saya memang mengemis-ngemis untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga saya harus mempertahankan keinginan saya itu atau posisi yang saya dapatkan. Jadi insya Allah semuanya berjalan aman. Ya, dan saya mengharapkan bahwa silakanlah Partai Nasdem berjuang, yang mudah-mudahan tetap bisa maju dan sukses. Itu harapan saya. Jadi sehingga tidak ada di sini upaya-upaya dengan saya mengundurkan diri, artinya saya ingin supaya Partai Nasdem ini tidak bisa berkembang, lalu tidak bisa melakukan langkah-langkah yang positif. Itu silakan, kita doakan semua Nasdem dan partai-partai semua yang ada di Republik ini, kita doakan bisa berkembang. Tentu perkembangan itu berkaitan dengan tanggung jawab untuk membangun demokrasi dan ekonomi yang lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia. Saya kira demikian, terima kasih. Salam sahabat Indonesia, apa kabar saudara sekalian? Saya yakin semua sehat-sehat saja ya. Situasi politik di Indonesia semakin memanas.
Sampai sekarang Anies Baswedan belum lagi deklarasi cawapresnya. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Zulfan Lindan, politisi Partai Nasdem, mengundurkan diri dari Partai Nasdem, dan memang ini hal yang sangat tepat dilakukan oleh Zulfan Lindan. Kenapa? Karena memang dia berseberangan dengan Nasdem dan juga kepada Anies Baswedan. Satu kata saja yang membuat para elit Partai Nasdem dan juga Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, tidak senang dengan satu kalimat saja, yaitu antitesa atau antitesis kepada Jokowi ya. Ya, jadi Zulfan Lindan menganggap bahwa Anies Baswedan itu adalah antitesis terhadap Jokowi. Artinya tidak sejalan atau selalu berseberangan, selalu bertolak belakang antara pola pikir Presiden Jokowi dan juga Anies Baswedan. Hal inilah yang membuat Ketua Umum Partai Nasdem dan juga para elit Partai Nasdem tidak senang terhadap Zulfan Lindan. Pada akhirnya mengeluarkan surat putusan untuk mengeluarkannya, dan memang sudah ada niatnya untuk mengundurkan diri. Dan sekarang Zulfan Lindan dengan bebas memberikan kritikan dan juga gagasan-gagasan baru ya untuk seluruh partai politik dan perpolitikan di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik lagi di sini ketika Zulfan Lindan ini ya berbicara soal antitesis Jokowi, tentu kita berpikir bahwa apa yang sudah diprogramkan oleh Jokowi, apakah mungkin akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan? Nah, dengan kalimat antitesis ini, maka kita bisa yakin bahwa ini menyangkut masa depan bangsa ini. Hal inilah yang menurut saya sangat menarik. Termasuk soal IKN dan juga memberantas radikalisme di negara ini. Bibit-bibit ormas-ormas terlarang yang ada di negara ini, misalnya FPI ya, yang sudah dijadikan sebagai ormas terlarang. Dan kita lihat akhir-akhir ini mulai terjadi pendekatan antara Anies Baswedan dan ormas-ormas ini. Nah, teman-teman sekalian, tentu inilah yang menjadi pandangan yang harus kita pahami bersama. Kemudian siapakah kemudian yang layak untuk melanjutkan program Jokowi ke depan ya? Dan ini jika kita misalnya hanya tertarik ya dengan kata-kata saja, retorika dan lain sebagainya, hal itu akan membuat masa depan bangsa ini menghadapi kesulitan, teman-teman sekalian. Maka menurut saya kita boleh lihat dari rekam jejak Anies Baswedan sepanjang menjabat 5 tahun sebagai gubernur DKI Jakarta. Saya melihat tidak ada satupun yang menurut saya berhasil untuk dilakukan oleh Anies Baswedan. Kesuksesan Anies Baswedan malah meninggalkan banyak persoalan. Mulai dari sumur resapan yang memakan korban begitu banyak. Dan hal-hal yang lucu menurut saya, misalnya ngecat genteng mewarnai, merubah nama jalan yang menurut saya sama sekali tidak ada manfaatnya. Dan ini kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Iya, ya, jadi saat ini walaupun dari kubu Demokrat melalui Ketua Umum AHY mengatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Inflasi 5% ke atas. Tapi dia tidak sadar kalau di saat bapaknya dulu SBY menjadi presiden, pernah inflasi itu 17%. Kita saat ini sangat bersyukur kehebatan Bapak Presiden Jokowi dalam menghadapi situasi COVID-19 dan hingga saat ini masih stabil. Luar biasa. Dan tentu ketika terjadi perbedaan terlalu jauh antara Anies Baswedan dan Jokowi, ini semakin sulit melanjutkan program-program baik Pak Jokowi ke depan apabila Anies Baswedan menjadi presiden.
politik identitas yang berusaha memecah belah bangsa ini. Jangan dibiarkan itu terjadi. Kerukunan beragama, kerukunan dalam suku, ras, dan budaya, itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Maka hal itu bisa terjadi apabila kita memilih pemimpin yang betul-betul bisa menjaga negara ini dari kekacauan-kekacauan, bukan malah membiarkan bibit-bibit radikalisme dan terorisme ada di negara ini. Maka saya percaya Anies Baswedan akan sulit menghadapi situasi ke depan, karena sudah sempat bergaul mereka dengan para ormas-ormas ini yang menurut saya garis keras, ya, yang selalu membuat kegaduhan di negara ini. Ya, jadi untuk itu teman-teman sekalian, mari kita dukung Zulfan Lindan untuk terus berbicara, menyampaikan kebenaran, dan meluruskan politik-politik yang menyesatkan di negara ini. Ya, saya yakin Partai Nasdem juga sedang kewalahan saat ini memikirkan nasibnya ke depan. Karena saat ini Partai Nasdem masih menjalankan politik dua kaki. Ya, jadi apa hendak dikata? Sudah terlanjur. Ya, dan mudah-mudahan Nasdem akan sadar secepatnya. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Saya RW Rius dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa. Salam NKRI.